Terlihat, Prof. Ya. Baik, kita akan membahas tentang metabolisme vitamin A dan vitamin E. Nah, kenapa ini kita gabungkan jadi satu ya, vitamin A dan vitamin E itu? Karena pada dasarnya metabolisme vitamin A dan vitamin E itu pada jalur yang sama, yaitu mengikuti metabolisme lemak, mengikuti jalur pemecahan lemak. Karena apa? Karena dua vitamin ini kan larut pada lemak. Nah, vitamin A pada awalnya dikenali sebagai faktor pertumbuhan yang esensial di dalam makanan hewani. Di vitamin A itu memang pada awalnya diidentifikasi bisa ditemukan tuh di pangan hewani, terutama pada lemak dan minyak ikan. Maka disebut sebagai fat soluble E. Ya, itu A itu ya. Itu hanyalah satu penandaan. Pada beberapa tanaman juga ditemukan senyawa yang memiliki aktivitas sama ya, fat soluble E ini. Yang kemudian pada tahun 1930-an senyawa ini dikenal sebagai karotenoid. Karotenoid itu adalah senyawa yang mirip aktivitasnya dengan fat soluble A tadi. Jadi suatu senyawa diberi nama A, dikasih kode A yang larut pada lemak. Nah, di dalam tumbuh-tumbuhan juga ditemukan. Jadi sama. Tapi kemudian yang berasal di tumbuh-tumbuhan ini diberi nama karotenoid. Ternyata memang berbeda. Meskipun aktivitasnya sama, tapi mesti ada tahapan ya sebagai bentuk vitamin A yang aktif itu ada 3, yaitu retinol, retinal, dan retinoic acid. Retinol adalah suatu senyawa alkohol, ya. Sementara retinal adalah aldehid, ya senyawa aldehid, sedangkan retinoic acid itu asam. Ketiga bentuk ini memiliki fungsi esensial di dalam tubuh. Dan retinol itu merupakan bentuk yang paling penting di antara famili atau jenis-jenis vitamin A ini. Ini bentuk atau struktur kimia dari vitamin A. Baik, yang ini retinol. Retinol itu tadi ada senyawa alkohol. CH2OH ini kan alkohol. Kemudian retinal berarti aldehid. Kemudian ada retinoic acid itu tandanya yang di sini COOH. COOH itu kan gugus asam. Aldehid ini CHO nih. Kemudian kalau yang dari tumbuh-tumbuhan itu retinoid itu yang paling banyak ditemukan itu adalah beta karotin. Ini bentuknya lebih panjang ya. Jadi kalau beta karotin itu lebih panjang. Dia ada berapa C nih? Kalau beta karotin kan ada intainya ya, kemudian ada ikatan. Penyerapan vitamin A. Vitamin A yang berasal dari makanan, sebagian besar itu, terutama untuk pangan hewani, bentuknya adalah retinil ester. Jadi vitamin A yang berasal dari makanan hewani, pangan hewani, itu bentuknya adalah retinil ester. Jadi di dalam pangan hewani itu ada bentuknya retinil ester. Nah, retinil ester itu dipecah. Retinil ester broken down to free retinol in small intestine. Jadi retinil ester ini akan dipecah di dalam
usus halus menjadi retinol bebas. Nah, dalam pemecahan itu dibutuhkan bile. Bile itu apa? Empedu, juga digestive enzim. Ya, kemudian diintegrasikan ke dalam misel. Nah, kalau mendengar kata-kata ini, Anda harus ingat kembali di mata kuliah dasar ilmu gizi. Ini kan memang kelanjutan dari dasar ilmu gizi ya. Anda nanti buka-buka kembali apa materi di dalam dasar ilmu gizi, terutama ketika membahas lemak. Nah, dalam proses penyerapan lemak itu kan asam lemak itu diintegrasikan, diinkorporasi menjadi misel. Nah, ingat enggak, misel adalah suatu fosfolipid yang sifatnya bipolar. Ada yang senyawa yang di luar itu hidrofilik, yang di dalam itu hidrofobik, kan gitu. Ketika sudah menjadi misel, barulah bisa diserap. Nah, vitamin A ini juga dia harus terintegrasi, inkorporasi, jadi masuk ke dalam misel ini supaya apa? Lunut lemak. Dia akan bisa mengikuti lemak untuk bisa diserap. Once absorb, maksudnya begitu diabsorb, retinol ester reform, retinol ester akan dibentuk kembali di dalam sel intestinal. Sel intestinal berarti kan apa? Di dalam sel usus. Begitu sudah diabsorb. Jadi tadi kan retinol ester, gitu ya. Retinol ester dari makanan itu akan dipecah di dalam usus menjadi retinol. Kemudian retinol itu akan terinkorporasi di dalam misel. Lalu ketika misel ini diabsorpsi, ya, kemudian lemaknya masuk, lalu misel itu apa? Terdiri dari bile, ya kan, ada apa namanya, empedu dan fosfolipid. Begitu sudah masuk, ya, dia misel itu menempel di dinding usus, maka lemaknya atau asam lemaknya kan akan melintas sel, termasuk vitamin A yang menempel di situ. Nah, begitu juga nanti vitamin E sama itu, nunut di dalam misel ini masuk. Begitu diabsorpsi, retinol itu diabsorpsi, maka di dalam usus itu kemudian langsung dia akan terbentuk kembali retinol ester. 90% dari retinoid dapat diabsorpsi. Retinoid itu artinya itu dari vitamin A yang berasal dari urani. Sementara kalau karotinoid, retinoid tadi kan bentuknya apa? Retinol, retinaldehid, dan retinoic acid. Nah, itu adalah retinoid. Nah, sementara kalau karotinoid itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karotinoid absorb secara utuh. Karotinoid is absorbed intact. Absorption rate much lower. Tapi penyerapannya lebih rendah. Jadi yang berasal dari tanaman itu biasanya penyerapannya lebih rendah. Intestinal cell can convert carotenoid to retinoid. Nah, sel di dalam usus itu yang akan dia mampu mengubah karotenoid menjadi retinoid, gitu. Makanya karotenoid itu disebut sebagai prekusor vitamin A. Dia bentuk awal, ya, bentuk awal dari vitamin A. Oke. Bagaimana prosesnya? Ini adalah gambar ya, proses penyerapan vitamin A, ya, pemecahannya. Nah, ini adalah gambar lumen. Lumen itu ada rongga usus ya di dalam usus. Kemudian ini adalah sel. Sel usus itu di endoteliumnya ya, jadi di bagian ujung. Jadi lapisan dari usus.
Nah, bagaimana prosesnya dan apa saja yang terlibat di dalam? Retinil ester dari makanan ya, terutama dari hewan, maka dia akan dipecah. Ini kan yang gambar apa namanya belok-belok ini. Ini menggambarkan apa? Fili-fili usus ya. Biasanya kalau usus itu digambarkan begini karena kan ada jonjot ya, fili-fili usus itu, enterosit. Enterosit adalah sel usus. Nah, ini adalah rongganya di dalamnya. Ketika dia harus diserap, berarti kan dia harus melintasi dinding sel ini masuk ke dalam pembuluh darah. Makanya ini adalah pembuluh darah. Nah, bagaimana prosesnya proses penyerapan? Di dalam usus ya, retinal ester yang berada di dalam pangan hewani itu akan dipecah menjadi retinol. Pemecahan ini membutuhkan enzim. Ada dua enzim yang terlibat. PTL dan PLRP2. Ini nanti singkatannya apa nanti di bawahnya. Nah, kemudian retinol itu baru dia bisa melintasi dinding usus. Kemudian retinol setelah melintasi dinding usus berarti apa? Masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam darah. Begitu di dalam darah, maka retinol akan diikat oleh RBP, retinol binding protein. Nah, C ini apa? Seluler. Seluler retinol binding protein tipe 2. Ini kan CRBP2 itu maksudnya C-nya adalah seluler, artinya dihasilkan oleh sel ya, sel apa namanya? Border ini ya, kemudian RBP retinol binding protein tipe 2. Nah, dia akan diikat. Ya, retinol itu di dalam darah terikat dengan RBP. Kemudian RBP itu akan dipecah lagi dibentuk lagi menjadi retinil ester oleh enzim. Ada enzim, dua macam enzim. Nah, setelah itu retinil ester akan terinkorporasi masuk ya dalam kilomikron ya, dia akan berikatan dengan trigliserida ya, maka dia akan apa namanya menjadi kilomikron itu. Ini adalah penyerapan retinoid atau vitamin A yang berasal dari pangan hewani. Nah, jadi masuk retinol ester di dalam lumen, dia akan dipecah menjadi retinol, baru retinol inilah yang akan diserap. Retinol akan di dalam darah dia akan diikat oleh retinol binding protein. Kemudian diubah lagi menjadi retinil ester. Nah, ketika itu once retinoid absorb ya, and then form into retinil ester. Kemudian diubah menjadi retinil ester kembali. Nah, sementara kalau dari pangan nabati, ya kan, dari pangan nabati itu proretinoid atau berarti prekursor retinoid, ya beta karotin ya sebagian besar sumber vitamin A yang berasal dari nabati itu kan beta karotin. Beta karotin itu diserap secara utuh, ini kan, makanya di dalam lumen dia bentuknya beta karotin, dia bisa masuk langsung juga. Dia bentuknya juga beta karotin, kan di sini ya. Nah, baru setelah masuk ke dalam darah ini beta karotin akan dipecah, ya dipecah atau direduksi ya, atau dioksidasi, dipecah dengan enzim ya, yang memecah adalah enzim BCMO1. Apa BCMO1? Beta karotin monooksida tipe 1. Atau bisa juga BCMO2, beta karotin tipe 2. Ini, tapi yang di sini digambarkan BCMO1, beta karotin monooksida tipe 1. Begitu sudah jadi retinal, nah, dia akan
dipecah menjadi retinal, maka retinal akan berikatan dengan CRBP. Pokoknya begitu dia sudah menjadi retinoid, maka akan diikat oleh retinol binding protein. Gitu. Dari retinal kemudian direduksi oleh enzim retinal reduktase menjadi retinol kembali. Gitu. Jadi intinya metabolisme atau pemecahan, ya, penyerapan itu pemecahan dari vitamin A itu intinya dari retinil ester diubah menjadi retinol, ya kan. Kalau dari hewani, retinol dia akan digandeng oleh retinol binding protein, kemudian dikembalikan menjadi retinol ester. Begitupun beta karotin. Beta karotin pun ketika sudah masuk ke dalam tubuh, ya, kemudian diserap seperti beta karotin, dia akan dipecah lagi, ya, diubah menjadi retinal, kemudian retinal diubah menjadi retinol, dari retinol diubah menjadi retinil ester. Artinya bahwa apapun sumber kita atau kita mengkonsumsi vitamin A dari sumber apapun, baik itu makanan hewani dan makanan maupun makanan nabati, di dalam tubuh kita nanti semuanya akan diubah menjadi apa? Retinil ester, gitu ya. Ini singkatannya tadi, ya, BCMO1 itu beta karotin monooksidase tipe 1. Ini 15 itu kan menggambarkan rantainya, ya. Rantai C-nya, yang C ke 15. Kemudian CRABP itu cellular retinoic acid binding protein, CRBP2 cellular retinol binding protein tipe 2. Kemudian DGAT di asil gliserol, asil transferase. Ini nama-nama enzim yang terlibat. Oke. Ini bisa menjelaskan, ya, menjelaskan dari singkatan-singkatan. Nah, sekarang kita concern dengan hitungan-hitungan, ya. Kalau di dalam hitungan berapa banyaknya sih vitamin A yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada yang menggunakan satuan, itu retinoid retinol ekuivalen atau RE, atau juga bisa menggunakan international unit. Kalau Anda lihat dalam produk-produk suplemen itu ada yang menggunakan RE, ada yang menggunakan international unit. Nah, kalau program distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi itu kan 200.000 international unit, Anda bisa menghitung. Kalau 200.000 international unit itu ada berapa RE? Satu RE itu sama dengan 1 miligram retinol. Retinol setara, retinol ekuivalen. 1 RE itu senilai 3,33 international unit, ya, pada aktivitas retinol. Sementara kalau 1 RE ini pada beta karotin, ya, untuk beta karotin itu 1 RE sama dengan 10 international unit. Sehingga kalau 1 RE itu sama dengan 1 miligram retinol, maka 1 RE itu juga sama dengan 6 miligram beta karotin. Artinya kalau untuk menghasilkan 1 miligram retinol, kita butuh berapa beta karotin? Butuh 6, ya. Jadi 1:6. 1 retinol itu berarti sama dengan 6 beta karotin. Nah, sejumlah provitamin A dalam diet itu memiliki aktivitas vitamin A yang sama dengan 1 mikrogram retinol, ya tadi, ya, yaitu sebesar 6 mikrogram beta karotin atau sekitar 12 mikrogram provitamin lainnya. Jadi yang paling, makanya beta karotin jenis-jenis karotinoid, ya, itu yang paling memiliki aktivitas tinggi itu ya beta karotin, karena 1 RE 6 miligram beta karotin. Kalau provitamin A lainnya itu bisa 12. Nah, efisiensi
konversi inilah yang disebut sebagai bioefikasi. Gitu ya. Anda nanti hitung-hitung sendiri. 2 mikrogram beta karotin dalam minyak, 12 mikrogram beta karotin dalam makanan itu memiliki aktivitas sama dengan 1 mikrogram retin. Nah, ini hitungan-hitungan konversi tadi ya. Nah, beberapa studi di Indonesia dan Vietnam itu menemukan bahwa sebanyak 21 mikrogram beta karotin dalam diet campuran, ya, diet campuran macam-macam ada sayur, buah dan sebagainya. Ya. Untuk apa namanya? Dengan rasio sayuran dan buah itu 4:1. Aktivitas vitamin A yang sama sebagai 1 mikrogram. Jadi beda ya aktivitas karotinoidnya yang bagus itu pada buah karena kalau buah ya 4:1 untuk 1 miligram retinol. Artinya sayur-sayuran atau buah-buahan di Indonesia itu ininya lebih bagus ya efisiensinya karena kalau yang tadi hitungannya kan 6:1 mikrogram retinol itu sama dengan 6 mikrogram. Tapi kalau di Indonesia ternyata bisa 4 ya. Artinya aktivitas karotinoid yang sayur dan buah-buahan di Indonesia itu lebih bagus. Iya, ini apa namanya? Untuk mengatasi masalah kekurangan vitamin A ya, itu bukan hanya mengandalkan suplemen saja, termasuk kalau dari sayuran buah-buahannya itu tadi efisiensinya bagus kan untuk fortifikasi biofortifikasi. Jadi bisa mengenalkan tanaman baru di Indonesia itu ya untuk meningkatkan aktivitas vitamin A. Nah, itu apa namanya? Tentang hitungan-hitungan ya, berapa satuan dari karotinoid dan beta karotin. Nah, sekarang setelah tadi diserap itu kita kembali lagi perjalanan tadi. Setelah diserap tadi dalam bentuknya tadi kan retinol kemudian diubah lagi menjadi retinoid ester. Di dalam liver itu adalah tempat penyimpanan ya, storage of vitamin A in the body. Artinya 90% dari vitamin A itu disimpan di dalam liver. Dan ini bisa sifatnya tuh nyimpen vitamin A ini bisa digunakan untuk kebutuhan berbulan-bulan ya, several months. Reserve sebagai cadangan. Adequate. Dia bisa cukup ya, adequate for several months, bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan. Oleh karena itu tadi apa namanya ada program suplementasi vitamin A dosis tinggi untuk balita itu kan 6 bulan ya. Jadi bisa untuk kebutuhan 6 bulan. Nah, sekarang bagaimana uptake into and efflux from enterosit? Sebenarnya ini menjelaskan yang tadi. Intinya apa namanya metabolisme vitamin A itu ada di sini tadi. Uptake itu apa? Uptake itu kan dia masuk ke dalam sel itu adalah uptake, ya kan? Dia absorb. Kalau dia melintasi dari lumen itu keluar dari sel itu kan berarti absorpsi. Dari lumen itu kan di dalam usus, kemudian dia masuk melintasi membran sel usus, itu dia absorb. Nah, kemudian uptake itu ketika dia masuk ke dalam sel itu uptake. Ya, bagaimana uptake? Ya, masuk, efflux itu keluar dari enterosit, ya kan? Keluar masuk yang tadi dari enterosit. Nah, proretinoid dan karotinoid itu tadi yang berarti dari bahan pangan nabati.
Ya, seperti beta karotin itu diambil atau uptake ya ke dalam sel intestinal. Kalau di dalam sel intestinal itu terjadi enterosit. Intestinal sel atau sel usus itu disebut sebagai enterosit melalui proses yang melibatkan ini ya, scavenger receptor kelas B ya, SRB1. Kita kembali ke gambar yang ini ya. Sebenarnya ini gambarannya ini kan SRB itu kan tadi scavenger retinol ini. Oke. Ya, kelas B1. Kemudian setelah masuk ya, melintasi enterosit ya beta karotin selanjutnya diproses oleh BCMO1. BCMO1 itu adalah beta karotin monooksidase. Tadi ya apa enzim yang memecah ya beta karotin. Setelah masuk ini ya BCMO itu beta karotin monooksida tipe 1. Dan juga dikonversi menjadi retinal yang kemudian terikat dengan CRBP, cellular retinal binding protein tipe 2, atau dapat masuk ya secara utuh tanpa melalui diubah bersama-sama dieterifat dan kolesterol menjadi senyawa baru kilomikron. Atau dia intact masuk itu utuh yang masuk, kemudian dia langsung masuk bergabung ke dalam kilomikron. Retinal yang dihasilkan dari pembelahan beta karotin mengalami reduksi menjadi retinol. Dari retinal reduktase kemudian menjadi retinol, baru setelah dari retinol akan diubah lagi menjadi retinil ester. Setelah dikonversi menjadi retinol, maka retinol yang terbentuk dari karotenoid dan proretinoid makanan secara metabolik tidak dapat dibedakan dari retinoid yang masuk ke dalam tubuh. Itu kita sudah tidak bisa membedakan apakah itu berasal dari pangan hewani atau pangan nabati. Itu setelah masuk di dalam tubuh diubah menjadi retinol ya, akan tidak bisa. Ini tadi dari beta karotin apa dari makanan apa namanya hewani ya, atau dari retinil ester nggak bisa. Nah itu retinil ester ya, ester retinil atau retinil ester dalam diet itu dihidrolisis di dalam lumen usus ya oleh PTL tadi ya, PTL dan LRT. Apa itu PTL dan LRT? Nanti singkatannya kan ya. Pankreatik triglycerid lipase. Ini kalau enzim-enzim ini semuanya. Sedangkan PLRP adalah pankreatik lipase related protein. Ini nama-nama enzim. Nah itu apa namanya prosesnya. Atau mengalami hidrolisis pada intestinal Bras-Bader dikatalis oleh Bras-Bader retinil ester hidrolase. Iya, retinol yang dimasukkan ke dalam enterosit berikatan dengan CRBP2 tadi ya, begitu sudah masuk dan retinol dia akan selalu berikatan dengan CRBP. Itu cellular retinol binding. Sebenarnya kalau kita menyebutnya itu secara sederhananya retinol binding protein RBP. Nah, cuman apa namanya? Bentuk-bentuk retinol binding protein itu bermacam-macam. Ada yang tipe 2 ya, tipe 1. Nah, yang berikatannya adalah tipe 1. Dan diesterifikasi menjadi retinal ester kembali. Nah, kemudian LRT akan mengkatalis ya sekitar 90% dari pembentukan retinal ester, sedangkan asil CoA usus ya atau retinal asil transferase ya ini mengkatalis sisa pembentukan retinal ester. Dan sisa-sisa resulting ya hasil ya dari retinal ester kemudian dipaket apa ya dimasukkan ke dalam dieterifat dan kolesterol kemudian menjadi kilomikron. Setelah itu keluar ke limpatik sistem. Jadi
seperti metabolisme lemak ya, atau absorpsi dan intake dan uptake dari lemak itu kan dia harus begitu dia sudah diserap lemak itu, maka dia akan dilepas, lalu dia akan berikatan dengan lipoprotein, kemudian membentuk kilomikron. Kilomikron itu adalah suatu lipoprotein. Ya. Maka untuk belajar vitamin A ini Anda nanti buka kembali dasar ilmu gizi tentang penyerapan lemak. Oke, itu pesan utama supaya bisa memahami. Karena vitamin A itu nanti akan masuk ke dalam aliran darah, masuk ke dalam sel itu mengikuti jalur metabolisme lemak. Ini kan sekitar 70-90% vitamin A diabsorpsi ya. Jika ada lemak. Oleh karena itu dia memang mengikuti absorpsinya lemak kurang dari 5% untuk karotenoid. Nah, ini kan proses ini menggambarkan yang tadi sebenarnya ya. Jadi di dalam intestinal cell ini kan. Di dalam lumen usus ya, prokarotenoid, entah itu karotenoid atau retinol ester, dia akan diubah terus ya menjadi retinol ester. Retinol ester dia kemudian inkorporasi dengan ini karena ada bile ya, ada empedu ya. Jadi karotenoid maupun free retinol dia akan berikatan dengan fatty acid, fosfolipid, monoasil gliserol, kolesterol. Intinya kan ini akan membentuk lipoprotein ya, bukan lipoprotein tapi asam lemak dan fosfolipid itu akan bergabung dengan bile, kemudian bile ini fungsinya adalah untuk mendispersi itu ya, supaya emulsifier ya, mendispersi lemak ini. Nah, kemudian dia pecah lemaknya, kemudian dia akan bergabung dengan retinol maupun karotenoid, dia akan masuk, dia bergabung jadi satu menjadi misel. Anda ingat kembali, lemak itu dia akan bisa diserap kalau melalui misel, membentuk misel. Nah, begitu misal nempel di dinding usus ini, ya kan, maka beta karotin akan dilepaskan, termasuk ini lemak akan dilepaskan, asam lemaknya akan dilepaskan. Karena ini kan kita membicarakan beta karotin dan vitamin A, maka yang disorot di sini hanya vitamin A-nya, ya beta karotin, retinol, ya kemudian di retinol itu akan berikatan dengan DRPP, ya LRAT dan seterusnya. Nah, baru setelah itu dia akan bergabung menjadi kilomikron. Begitu sudah kilomikron, maka ini akan meninggalkan dinding usus, ya dia akan masuk ke aliran darah. Ini kan potongan dari usus. Di dalam sel usus terjadi peristiwa biokimia seperti ini. Ya. Nah, bagaimana konversi karotenoid menjadi retinoid? Nah, konversi karotenoid berarti dari beta karotin ya menjadi retinol itu terjadi di dalam usus halus enterosit melibatkan enzim beta karotin monooksigenase. Sama nih sebenarnya kita ini hanya membahas satu gambar tadi ya sebenarnya kalau Anda mau cermati. Nah, beta karotin itu bisa dipecah secara simetris pada rantai karbon yang ke-15 nih ya, 15 karbon double bond membentuk dua molekul retinaldehyde atau dipecah secara asimetris pada rantai ke-9-10, karbon yang ke-9-10 membentuk dua produk dengan panjang rantai yang tidak sama. Nah, ini gambarnya. Jadi ini beta karotin tadi ya. Beta karotin itu bisa dipecah menjadi dua retinol itu oleh BCMO1, beta karotin monooksidase 1. Maka dia akan menjadi
akan menjadi 2 retinol, ya, gitu. Maka ini yang disebut sebagai pemecahan simetris. Maaf, videonya Ibu tutup ya. Di sini mulai gelap, mau mendung nih. Atau dia bisa dipecah secara asimetris. Itu pada rantai ke 9, 10. 9, 10 itu dari mana? Hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kan? Antara 9, 10 ini dipecah. Kalau yang ini rantai ke-15, nanti kan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini kan di sini BCMO. Jadi kalau pemecahan simetris itu oleh BCMO tipe 1, sedangkan kalau asimetris itu oleh BCMO tipe 2. Beta karotin monooksida tipe 2. Jadi bentuk 2 produk yang tidak sama panjang rantainya. Asymmetric cleavage by BCMO type 2, symmetric atau central cleavage by BCMO type 1. Ya. Carotenoid can undergo, bisa berjalan pemecahannya ya, undergo cleavage either symmetrically by BCMO1 or asymmetrically by BCMO2. Nah, ini prosesnya oxidation of carotenoid to retinal and intestinal and convert to retinol to retinoic acid. Jadi pemecahannya sama, sebenarnya cuma digambarkan secara apa namanya simbol-simbol apa saja yang dibutuhkan ketika pemecahan dari karotenoid ya. Nah, ini BCMO ya. Kalau itu di tengah ya, di yang pemecahan simetris dia akan bentuk 2. Dan ternyata pada saat kerja dari BCMO, beta karotin monooksida itu butuh Fe. Jadi Fe ini sebagai apa? Kofaktor dari beta karotin monooksida atau deoksigenase. Ya, ini yang butuh Fe. Ya, ternyata proses pemecahan vitamin A itu juga butuh Fe. Sebaliknya nanti pembentukan transferin ya, kalau kita membahas Fe, maka juga butuh vitamin A. Ini saling membantu ya. BCMO1 is soluble ya. Satu enzim yang larut ini. It's soluble Fe containing. Ya, jadi yang artinya BCMO adalah suatu senyawa yang bisa larut dan mengandung Fe ya. Dengan berat ukurannya itu 63 kilodalton protein in the small intestine. Itu berada di small intestine. Higher level more proximal to stomach. Ini dia BCMO ini berada di bagian atas ya. Jadi dekat lambung. Artinya apa? Ini di usus 12 hari. Proximal to the stomach. Artinya di bagian atas dekat lambung. Ya. Dia juga ada di liver, kidney, lungs, skin, dan seterusnya. The retinal pigment epithelium within the eye and the number of embryonic tissue. Artinya BCMO ini berada di mana-mana. Ya. Di small intestine, di liver, di kidney, lungs, ya paru, kulit, ya testis, retinal pigment epithelium di dalam mata. Makanya dia fungsinya nih kan, fungsi ada di mata, ya. Kemudian ada fungsi sebagai reproduksi, ini testis, ada di liver, ada di skin, ya, di kulit, ya. Dan juga ada di embryonic tissue. The biochemical properties and function of BCMO2 have been less extensive studied than those of BCMO1. Jadi kalau tentang mekanisme kerja atau fungsi dan kerja dari BCMO2 itu memang masih jarang diteliti. Yang lebih banyak diteliti itu aktivitas dari BCMO1. BCMO2 itu juga mengandung Fe. Like BCMO1, BCMO2 contain iron, Fe2 ya, and has a cytoplasmic
localization within the cell. Nah, di BCMO2 ini tempatnya di mana di dalam sel itu? Berada di dalam sitoplasma. Nah, kemudian ini proses enteroset esterifikasi. Ini kalau proses esterifikasinya. Sebenarnya ini juga bagian dari proses yang sudah Bu Mami jelaskan. Ini detailnya saja. Intinya ada di gambar tadi. Nah, begitu diabsorpsi ya retinol yang berasal dari makanan di dalam enteroset itu pasti esterified atau diesterifikasi prior tuh sebelum untuk masuk untuk di apa namanya diubah menjadi retinol ester dan sebelum masuk ke dalam kilomikron. The intestinal possesses two distinct enzymes. Jadi intestinal itu punya dua macam enzim ya yang berperan untuk esterifikasi, ya, mengubah retinol ester menjadi mengubah retinol menjadi retinol ester. Itu enzimnya. Lecithin retinol asil transferase LRAT dan asil CoA retinol asil transferase. Nah, sekarang bagaimana proses penyimpanan di dalam liver? Nah, hepatic retinic metabolism. Sekarang kalau tadi kan kita ngomong metabolisme atau pemecahan dari vitamin A yang berada di usus, ya kan penyerapan, ya artinya melintas dari lintasan-lintasan dari dalam lumen usus menuju ke darah. Nah, sekarang kalau sudah sampai di darah diikat oleh RBP atau retinol binding protein menuju kepada disimpan menuju pada liver. Makanya ini hepatic retinic metabolism, jadi metabolisme di dalam hepatiknya. The liver is the major site of retinoid metabolism and storage in the body. Artinya liver itu sebagai tempat yang paling besar ya, artinya sebagian besar proses metabolisme vitamin A itu terjadi di liver. Tetap metabolisme dan storage dan penyimpanan. There are two hepatic cell type important to this process. Ada dua hepatic cell, dua macam hepatic cell. Yang pertama adalah parenchymal cell, is also known as hepatocyte. Jenis sel di dalam hati yang pertama itu adalah parenchymal cell, yang juga dikenal sebagai hepatocyte. Kemudian yang jenis sel yang kedua adalah stellate cell. It's also known as fat storing cell, lipocyte or perissinoidal cell. Stellate yang kedua tipenya adalah stellate cell. Stellate cell ini adalah tempat untuk storing atau untuk menyimpan, storing fat cell, menyimpan lemak, termasuk menyimpan retinol. Hepatocyte atau parenchymal ya, parenchymal cell comprise approximately 66% ya, 66% of cell in the liver and contain 90% of total protein mass. Jadi hepatocyte atau parenchymal cell itu sekitar 66% dari sel hati itu adalah hepatocyte. Dan 90%-nya itu mengandung ini massa protein. Sementara kalau stellate cell ya atau HSCS itu hepatic stellate cell itu relatively much smaller and less abundant. Jadi ini lebih sedikit. Di HSCS comprise only hanya 6 sampai 8 6-8% of cell in the liver and contain only a percent, 1% saja hepatic protein. Jadi sebagian besar dari sel hati itu adalah hepatocyte, 66%. Sementara kalau stellate cell itu hanya sekitar 6-8%. It is well established that hepatocytes are involved generally
in the optical processing of retinal interleukar. Jadi semua proses apa namanya uptake ya dan proses pemecahan retinol itu terjadi di dalam hepatosit. Sementara hepatic stellate cell itu play a central role in hepatic retinal storage. Anda bisa simpulkan ya bahwa di dalam hati, sel hati kita itu sebagian besar adalah hepatosit or parenchymal cell. Nah, sebagian besar dari proses metabolisme pemecahan retinal ya, retinol menjadi retinal ester dan sebagainya itu terjadi di hepatosit. Nah, begitu sudah dibentuk retinal ester di hepatosit, kemudian disimpan di stellate cell. Jadi stellate cell is a central role in hepatic retinoid storage untuk penyimpanan. Ya. Jadi kalau excretion of vitamin E, vitamin E tidak segera dikeluarkan melalui urin, ya, tapi dia disimpan tadi. Makanya konsumsi vitamin larut lemak yang berlebihan itu berbahaya karena dia tidak dikeluarkan begitu saja, tapi dia akan disimpan di dalam hati. Kalau excess of vitamin A intake itu bisa menjadi berlebihan ya dalam stellate cell. Oke, ini fungsi apa namanya vision. Retinoic acid required for structural component of eye. Jadi untuk penglihatan itu dalam vitamin A yang dibutuhkan itu dalam bentuk asam retinoic acid. Itu dia berada di dalam cone, ya cone itu adalah sel di dalam retina yang akan responsible for vision under bright light, sehingga bisa melihat color, kita bisa melihat warna itu kalau kita ada cahaya. Kalau kalian berada di tempat kegelapan, warna itu akan hilang. Ya, ini maka yang bekerja adalah rod cell in the retina, responsible for vision in the dim light, translate object to black and white vision. Gelap. Ini adalah prosesnya, proses peran vitamin A di dalam visual function. Ya. Vitamin A is necessary to form rhodopsin. Rhodopsin tadi kan di rod. Itu untuk rhodopsin in the rod night vision, and iodopsin, photopsin in cone untuk color vision. Ini dibutuhkan. Retinaldehyde is a prosthetic group of light sensitive opsin protein. Jadi untuk fungsi penglihatan itu memang yang berperan itu adalah vitamin A bentuk aldehyde, ya, retinal. Bentuknya adalah retinal. In the retina, ultraretinal is diisomerasi menjadi cis trans. Trans itu kalau posisi karbonnya itu berbalik-balik ya, kembalikan. Kalau cis itu berada di satu sisi. Intinya adalah peran dari rhodopsin dan iodopsin ya dalam sel rods dan sel cone ya. Cone itu untuk color, rod itu untuk yang dim light. Sama ini cycle-nya ya. Jadi sama tadi ya. Kalau kita dalam kegelapan ya, in the dark itu ini yang bekerja adalah rod ya, rod sel. Kalau itu kita dalam cahaya itu yang bekerja adalah cone. Ini sama seperti gambar yang tadi sebenarnya, cuman ini dibentuk sebagai siklus ya, karena antara perpindahan antara gelap ke terang ya dan seterusnya, cahaya, ada cahaya, kemudian dalam kegelapan apa saja yang berperan ya sel-sel dalam mata kita. Jadi
Intinya adalah ada terjadi interconversion of retinol. Dari retinol menjadi retinal, atau retinal kembali menjadi retinol. Dengan retinal menjadi retinoic acid itu yang tidak konversi, yang tidak terjadi reaksi balik. Nah, retinoic acid inilah yang kemudian akan bekerja untuk fungsi vision. Retinol dan menjadi retinal atau sebaliknya itu dibutuhkan retinal dihidrogenase mestinya ya, retinal dihidrogenase, sedangkan dari retinal menjadi retinoic acid itu adalah retinal dihidrogenase. Ini sama ya, ini kan retinol bisa menjadi retinol dan retinal ke retinoic acid. Mulai dari retinol ester diubah menjadi retinol. Kemudian dari beta karotin itu diubah menjadi retinal, masuk menjadi retinoic acid. Oke, sekarang kita masuk ke vitamin E. Vitamin E merupakan terminologi untuk semua senyawa yang secara struktural berkaitan dengan tokoferol dan tokotrienol. Secara kolektif disebut tokopromanol atau disebut vitamin. Jadi suatu vitamin E itu juga suatu kelompok ya, suatu kelompok senyawa yang semuanya itu dikenal sebagai vitamer. Dan bentuknya ini struktur kimianya. Tokoferol, tokotrienol. Ini adalah kelompok vitamin E. Kalau tadi kelompok vitamin A kan retinol, retinaldehid, kemudian ada retinoic acid, dan ada yang pro-retinoidnya adalah beta karotin. Ada 4 bentuk tokoferol, alfa tokoferol, beta tokoferol, gamma, dan delta tokoferol. Dan yang paling banyak ini yang aktivitasnya paling tinggi adalah alfa tokoferol. Sedangkan ada 4 bentuk tokotrienol juga. Absorpsi dan transport vitamin E itu juga mengikuti jalur penyerapan lemak dan kolesterol, sama seperti jalur vitamin A, tokoferil ester. Kalau tadi kalau di vitamin A kan berarti retinil ester. Kalau vitamin E bentuknya juga dalam bentuk ester, tokoferil ester. Di dalam lumen usus halus dihidrolisis menjadi free tokoferol. Jadi mirip ya dari tokoferil ester. Kalau tadi kan retinol kan berarti retinil ester menjadi retinol. Ini pun juga menjadi tokoferol oleh enzim pankreatik esterase. Tokoferol menjadi tokotrienol dan tokotrienol sebagai bagian dari misel. Jadi sama aja dengan vitamin A. Jadi baik itu vitamin A dan bentuk retinol, retinil ester, dan vitamin E dalam bentuk tokoferol itu dia akan terinkorporasi menjadi ke dalam misel supaya apa? Supaya bisa diserap. Dia pokoknya bergabung vitamin A, vitamin E, kemudian lemak dia akan bergabung dalam misel ya yang berupa fosfolipid tadi. Melintasi membran usus dan mekanisme difusi. Di dalam sel usus atau enterostat akan bergabung dengan pilomikron, ya kan? Kemudian pilomikron itu akan masuk ke dalam darah limfatik. Sama, jadi Anda memahaminya ya. Itu sama seperti penyerapan lemak ya, penyerapan vitamin A. Nah, cuman di dalam sirkulasi vitamin E ditransport oleh kilomikron kemudian diantar ke liver. Di dalam sel hati atau sel parenkim tadi ya, di parenkimal sel atau hepatosit, vitamin E akan bergabung dengan FLDL dan disekresikan kembali ke dalam aliran darah. Nah, cuman perbedaannya ketika sudah di dalam hati. Di dalam hati vitamin E itu akan berikatan dengan VLDL. Gitu ya. Kalau vitamin A tadi tetap dia akan tersimpan di situ ya. Menjadi retinil ester. Kalau vitamin E dia akan bergabung berikatan dengan FLDL. Baru
disekresi kembali ke salinan darah. Fungsi dari vitamin E itu adalah sebagai antioksidan, maintenance. Ini kan fungsinya, maintenance of membranes to prevent oxidation of unsaturated fatty acid contained in the phospholipid. Ya, dalam mitokondria artinya bahwa sel kita itu ya, membran sel itu yang terdiri dari fosfolipid itu gampang teroksidasi. Vitamin A, vitamin E itu sifatnya sebagai antioksidan. Dia akan melindungi, maintain membran to prevent oxidation, suppression of vitamin of activity dari dalam kolesterol ya, sintesis ini menurunkan ya, vitamin E itu sifatnya mensuppression, menekan untuk pembentukan kolesterol. Menekan pembentukan kolesterol. Itu salah satu fungsi dari vitamin. Nah, jadi interaksi antara tocopherol, ya, kemudian ascorbic acid dan GSH itu adalah selenium. Enzim yang mengandung selenium, glutathione peroksidase dan NADP. Jadi ada interaksi. Function closely linked to selenium, ya kan? GSH, selenium. Vitamin C, ya, atau sulfur containing amino acid, ya. Lalu inhibit menghambat karotin absorb, ya, and conversion to retinol. Dia juga bisa may impair vitamin K absorption, may cause vitamin D dependent bone mineralization problem. Jadi ya, tapi kalau terlalu banyak itu vitamin E itu bisa menghambat fungsi mineralisasi ya. Memang harus hati-hati kita untuk mengkonsumsi tidak boleh terlalu tinggi dosisnya kalau kita konsumsi suplemen itu. Karena ada interaksi antara vitamin A, vitamin C itu kalau dia bekerja bagus ya, itu sebagai saling membantu sebagai antioksidan. Tetapi dalam interaksinya itu dia juga bisa kalau berlebihan kandungan vitamin E itu bisa menghambat ini konversi ke retinol, ya, bisa menghambat penyerapan karotin dan menurunkan penyerapan vitamin K. Oke, ini adalah vitamin. Tapi kalau defisiensi vitamin E, rare except in population with fat malabsorption. Nah, tapi jarang. Defisiensi vitamin E itu jarang. Nah, kecuali pada orang-orang yang mengalami cystic fibrosis. Ada pertanyaan? Ini cukup materinya? Tanya, Prof. Ya. Silakan. Izin tanya, Prof. Kan Ya. ini membahasnya tentang vitamin A dan vitamin E. Nah, Ya. berarti apakah benar terkait istilah vitamin A itu berarti retinol ya? Dan apakah penyakit rabunan itu banyak ditemukan di vitamin A, Prof? Soalnya kan ini saya juga lagi kena rabun karena di mata kanan saya itu kena saraf ketiganya. Nah, rabun ini apakah sebagai penyakit akut, serta apakah di era penyembuhan empiris ini berhubungan dengan vitamin A tersebut? Dan Oke. sementara untuk itu dulu. Iya. Iya, betul. Yang dimaksud dengan vitamin A ya retinol itu. Nah, kalau bentuk aktifnya itu retinol itu ya yang paling banyak di dalam tubuh, mostly retinol itu. Nah, kalau dalam suplemen itu biasanya bentuknya retinol. Tetapi kalau kita itu mengkonsumsi makanan yang makanan dari hewani itu yang ada di dalamnya itu bentuknya retinil ester.
Sedangkan kalau yang dari nabati itu tadi karotinoid atau beta karotin itu yang paling banyak. Nah, kalau Anda ada kerabunan ya, rabun. Jadi agak ini ya. Nah, ciri-ciri rabun karena kekurangan vitamin A itu adalah ketika senja hari, ketika matahari sudah tenggelam, kemudian ada apa cahaya yang apa cahaya di tempat cahaya yang kurang, Anda tidak bisa melihat. Nah, apakah terjadi karena itu ya? Makanya disebut sebagai rabun senja ya. Orang anak-anak yang kekurangan vitamin A. Zaman dulu banyak anak-anak yang kekurangan vitamin A. Gejala yang paling awal dari kekurangan vitamin A itu adalah rabun senja. Ketika menjelang maghrib, ya, anak-anak itu nggak bisa melihat karena itu udah respon dari apa tadi ya, rodopsin ya, terutama untuk yang rod sel tadi rodopsinnya itu tidak cepat merespon pergantian cahaya. Begitu. Kalau yang sel kok di dalam retina kita ada dua macam sel tadi ya, rod sel dan cone sel. Cone itu adalah untuk merespon dalam cahaya terang sehingga kita bisa membedakan warna-warni. Sedangkan kalau rod itu untuk beradaptasi di dalam dim light atau cahaya yang remang-remang. Nah, ketika kita kekurangan vitamin A, maka rod cell maupun konselnya ini tidak bekerja secara sempurna. Terutama yang rod cell itu dia tidak bisa beradaptasi di dalam cahaya yang kurang sehingga tidak nampak. Nah, Anda merasakan itu di senja hari atau tidak? Terutama di cahaya yang gelap. Gimana, Ramadan? Iya, Prof. Agak kelihatan senja gitu, Prof. Kalau sore ya? Iya, kalau sore, Prof. Oh ya udah, Anda beli suplemen yang vitamin A, mengandung vitamin A. Ya, itu Anda bisa cari aja di apotek yang kandungan vitamin A-nya tinggi. Atau Anda bisa minta ke puskesmas tuh. Itu yang kapsul vitamin A itu. Datang ke puskesmas minta kapsul vitamin A. Berarti Anda enggak suka makan sayur-sayur hijau, kemudian ya atau kalau nanti yang banyak retinil esternya ya Anda makan hati ya, bukan makan hati sakit hati. Jadi Anda konsumsi hati ya, karena di dalam hati itu adalah tempat penyimpanan retinil ester. Ya, gitu ya Ramadan ya. Iya, Prof. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, Prof. Izin Mhm. naik lagi. Ya. Untuk yang vitamin A itu berarti resapannya berhubungan dengan lemak, kah, Prof? Iya, Kita penyerapannya lemak. Harus ada lemaknya. Kalau kita tidak mengkonsumsi lemak, maka ya penyerapan vitamin A-nya nggak bagus. yang dimaksud itu lemak dalam tubuh atau lemak yang dikonsumsi ya, Prof? Dan lemak yang dikonsumsi. Karena itu kan penyerapan itu kan berarti yang dari makanan yang masuk ke dalam usus kita. Nah, kalau lemak di dalam tubuh kan itu kan sudah ada di dalam darah, di dalam atau di dalam sel. Yang dimaksud dengan lemak di sini adalah lemak yang dari makanan sehingga mereka bersama-sama masuk ke dalam usus lalu diserap gitu, dipecah, lemaknya dipecah lalu dia bisa mengikat vitamin A dan vitamin E itu masuk di situ membentuk misel. Ya, misel itu untuk membantu penyerapan gitu. Jadi Baik, kau harus konsumsi itu ya vitamin A itu bersamaan dengan harus ada lemaknya konsumsinya. Kalau nggak ada lemaknya, maka penyerapan vitamin A-nya nggak bagus. Iya. baik, Prof. Oh iya, Prof. Izin tanya yang terkait vitamin E-nya, Prof. Hmm, Bahkan tadi vitamin E itu sebagai antioksidan. Berarti iya. apa kekurangan vitamin E itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang fatal bagi tubuh seperti kemandulan,
bagi pria maupun wanita, serta menghambat fungsi mineral kah? Terima kasih, Prof. Vitamin E itu tadi kalau dalam hubungannya dia sebagai perannya sebagai antioksidan, maka dia bekerja pada sel, pada membran sel. Dia akan bekerja sama dengan selenium ya sebagai bagian dari enzim glutathione peroksidase, itu sebuah enzim antioksidan enzim selenium. Kalau selenium dia bekerja di dalam sel, sedangkan vitamin E dia bekerja di luar sel. Dia akan mencegah terjadinya kerusakan sel dari apa namanya substansi-substansi yang sifatnya radikal bebas, ya kan? Dia mencegah kerusakan sel. Tapi kalau itu kaitannya dengan kemandulan, ini ya bisa jadi karena itu sel-sel untuk organ-organ reproduksinya. Kalau untuk kaitannya dengan fungsi kesuburan, vitamin E memang juga berfungsi untuk meningkatkan fertilitas, ya, kesuburan dari apa? Nah, ini peran dari kualitas dari konsepsi itu kan pertemuan antara sel sperma sama sel telurnya ya. Nah, ini kalau kualitas dari sperma itu bukan hanya ditentukan oleh vitamin E saja, tapi ada mineral yang juga berperan untuk meningkatkan kualitas sel sperma, yaitu ZN. Sehingga memang di dalam tubuh itu zat gizi itu tidak bisa beraksi sendiri, ya. Dia tidak berperan itu sendirian. Dia pasti akan berinteraksi ya, dengan senyawa-senyawa ataupun unsur-unsur yang lain. Ya, baik itu interaksinya menguntungkan ataukah dia interaksi merugikan. Nah, yang kita harapkan interaksi itu adalah yang menguntungkan. Seperti tadi interaksi antara tocopherol atau vitamin E, vitamin C, kemudian selenium, itu interaksi untuk fungsinya, meningkatkan fungsinya sebagai antioksidan, melindungi sel. Baik, Oke, ada lagi. Ya, pesan Bu Mami berarti kau harus cari segera itu ya suplemen yang mengandung vitamin A. Nah, kalau kebutuhan vitamin A itu di dalam tubuh, kamu cari nanti FDA. Kan kamu sudah semester 4 ini kan sudah pernah dapat materi dasar ilmu gizi ya. Ya, AKG kan kamu harus tahu. Berapa sih besar kebutuhannya? Sekitar 500 retinol ekivalen itu ya. Atau 500 miligram untuk vitamin A. Cari suplemen yang dosisnya agak tinggi ya untuk vitamin A supaya untuk cepat memulihkan itu. Dan kalau konsumsi, kalau kamu cari konsumsi hati ya, misalkan kalau minta dimasakkan hati ayam mau ke hati sapi, itu sudah ada sumber vitamin A, retinol ester yang tinggi. Ya. baik, Prof. Oke, ada lagi? Oke, Ramadan, kau jangan terlambat ya. Kalau ini gejala-gejala apa kalau emang dalam suasana gelap, kamu nggak segera beradaptasi ya. Itu kan fungsi rhodopsin itu kan untuk adaptasi dalam suasana dim light ya, remang-remang. Kalau kamu terlalu ya meskipun tuh nanti kalau begitu ada cahaya kamu bisa melihat, tetapi
Coba kalau dalam suasana remang-remang kalau adaptasi terhadap cahayamu, lama enggak ya? Gitu. Nah itu kalau bisa nggak ngerasakan itu nanti, ya itu kayak gejala kurang vitamin A ya, di vision, di apa, mata. Segera atasi ya, jangan terlambat. Oke, itu ya. Sekarang kita absensi ya, Ibu bukakan cyber. Kalau Sabtu bisa absen nggak? Jadi ini kelas apa? Kau kelas 4A ya? Metabolisme zat gizi mikro. Oke, metabolisme zat gizi mikro harusnya Selasa ya. Ibu tuh kalau hari Selasa ini untuk tambahkan materi. Oh sebentar, kayaknya sudah ada ya Ibu bikin. Oh larut air. Oke, jadi ini adalah